Halo Mulisius, kembali lagi bersama gua Aldi Setah. Nah, kali ini yang spesial ya, kita mau mereview BYD Sea Lion 7. Nah, BYD Sea Lion 7 ini tipe tertinggi ya. Lampu depannya itu sudah full LED, ada dua LED yang besar. Ini high beam, low beam pastinya. Untuk di bawah nggak ada fog lamp ataupun DRL ya. Di sini ada logo BYD, ada kamera 360 yang nongol di sini. Nah, di bagian samping itu rodanya pakai R19, jadi lumayan lebar ya. Terus di sini ada over fender plastik. Terus belakang lagi, di sini ada semacam badges BYD design ya. Untuk spionnya modelnya tipis, terus ada LED di sini, ada kamera 360 juga di sini. Nah, untuk handle pintu itu modelnya tenggelam ya, jadi kalian kalau mau masuk harus dipencet dulu atau bisa pakai kartu. Sebelah sana itu ada sensor NFC-nya. Itu sama aja handle-nya masuk ke dalam. Jadi kalau mau akses harus dari depan dulu, udah kebuka baru kalian bisa masuk. Pilar B-nya sudah mulai ini ya, kayak agak turun gitu ya modelnya, kayak agak turun. Ini sebenarnya cat hitam, cuman ini stiker karena biar nggak lecet kan, ini stiker. Ke belakang lagi, nah di sini ada tempat charge, tapi kalau mau buka itu harus dibuka dulu. Ini, dibuka dulu, sorry. Nah baru kalian bisa akses kalau mau ngecas di sini. Nah untuk chargingnya ini tipenya sudah tipe yang internasional ya, bukan yang tipe Cina. Kan ada beberapa brand itu yang dia chargernya tipe, ada ini AC dan DC yang pasti. Jadi kalian bisa fast charging. Ada indikatornya juga ya. Nah, sekarang ke bagian belakang. Di bagian belakang di sini ada emblem BYD tag. Untuk lampu belakangnya ini modelnya kayak ada sirip-siripnya gitu ya. Kayak ada sirip-siripnya gitu modelnya. Cakep banget tuh, hidup kayak sirip-siripnya gitu. Lalu ke bagian belakang lagi, di sini ada tulisan BYD Sea Lion 7. Di sini ada logo BYD yang dia masuk ke dalam. Nah, untuk pintu belakang itu sudah smart tailgate ya. Jadi kalian bisa buka secara otomatis. Bagasinya lumayan luas banget ini. Tapi agak tinggi ya. Ada lampunya. Di sini banyak ininya pasti, ada tempat charging segala macam ya, lengkap. Ini ada kayak supaya nggak lecet. Tuh ada kantongnya juga di sini. Udah ada subwoofernya dari merek apa itu? Dynaudio. Jadi udah ada subwoofernya, ini speakernya banyak banget. Pasti enak banget ini buat dengerin musik. Kursi tengah bisa dilipat rata rantai, yang pasti ini tinggal ditarik ya, bisa dilipat rata rantai. Nutupnya juga tinggal pencet. Yang mobil sekarang ya, pasti dimanjakan dengan pencet-pencet. Di sini ada logo EV. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat interiornya. Pencet ini atau pakai kartu, kita tinggal masuk. Nah, kita masuk ke dalam. Oke. Untuk sebelah kanan ini masih ada tombol fisik. Jadi mobil EV itu biasanya kan semuanya di instrumen ya, di instrumen tengah, jadi nggak pakai tombol fisik. Ini masih pakai tombol fisik, terutama untuk retract spion ini masih pakai tombol fisik kayak mobil biasa ya. Untuk buka pintu kunci ini di sini, buka pintu. Untuk lock unlock di sini. Ini masih lengkap fiturnya. Sebuah ada speaker, cup holder. Ini semuanya full jahitan premium semua. Untuk setir yang pasti udah di stitching ya, warna abu-abu, ini keren banget setirnya, flat button, terus modelnya kayak futuristik gitu. Logo BYD, tombol-tombol, cruise control segala macam. Dan ini ada sennya sebelah kanan ya, ini sebelah kanan sennya, ini wiper. Sekarang kita hidupin mobilnya dulu. Caranya injek rem. Ini ada tombol start stopnya. Jarang-jarang mobil EV ada tombol start stopnya, tapi bisa diatur tanpa tombol start stop ya. Tapi kita pakai tombol start stop yang ini biar ngerasa lebih kayak mobil banget ya. Kita tekan sekali dia langsung hidup. Nah, ini udah langsung hidup nih.
kita langsung bisa jalan, masukin N bisa jalan, tapi kita review dalamnya dulu. Nah, kita hidupin AC. Oke, AC udah hidup ya. Nah, untuk speedometernya itu full digital, integrated sama infotainmentnya ya. Di sini ada kilometer, ada gambar sheet segala macam, lengkap banget pokoknya nih, lengkap banget. Yang pasti ada head up display di depan sana, bukan head up display ya, proyektor display, soalnya ditembakin ke atas tanpa ada display yang naik gitu loh, jadi langsung di kaca dia. Nah, untuk bagian konsol tengah ini, di sini ada tempat penyimpanan tertutup yang dalam banget ini. Buat handrest juga bisa, cup holder ada 2. Di sini banyak tombol-tombol fisik yang bisa dipencet. Ini dipencet ya, bukan touchscreen. Ada mode berkendara, ada AC, terus ada knob untuk shifter ya, untuk apa? PRND. Ini ada P-nya di sini. Lalu di sini ada hazard, ada auto hold ya kan. Di sini ada wireless charging 50 watt. Ini dari ngecas di sini. Tuh, ngecas. Nah, yang spesial head unitnya gede banget. Ini gede banget. Dan bisa di flip. Bisa di rotate, bisa di rotate. Gak kalah menarik ya, ini fiturnya lengkap banget. Contohnya kayak kamera 360 itu lengkap banget, dan gambar bagus banget. Ini kamera kualitasnya bagus banget. Malam juga katanya sih bagus. Siang aja udah jelas banget kayak gini, nyampe awan aja birunya kelihatan gitu kan. Ini jelas banget. Ngatur AC bisa dari sini, low high segala macem. Dan yang pasti ada voice command. Tinggal ngomong, "Hai BYD, saya sedang mendengarkan. Buka tirai atap." Tidak ada masalah. Nah, kalian buka tirai atap tanpa harus pencet-pencet. Sebenarnya ini tombol tirainya di sini, cuman bisa pakai voice command. Nah, voice command ini bisa untuk semuanya. Buka tirai, terus naikin, nurunin jendela juga bisa. "Hai BYD, Saya sedang mendengarkan. turunkan semua jendela." Oke. Nah, itu kebuka semua. Dan kalian juga bisa nutup pakai voice command lagi ya. "Hai BYD, Halo. tutup semua kaca jendela." Oke. Oh, ketutup semua. Nah, speakernya itu ada 7 kalau nggak salah. Ada mid-range, tweeter, sama subwoofer tadi di bagasi. Joknya ini enak banget ya. Joknya ini kulit sintetis gitu, dan ini udah elektrik. Maju mundur, udah elektrik. Dan reclining juga pasti udah elektrik. Sebelah kiri juga elektrik loh. Nah, di sebelah sini ada layar nih kecil. Tapi ini bukan buat layar ini ya, bukan buat layar infotainment, cuman kayak LED gitu tuh. Bisa diganti-ganti warnanya. So di sini juga ada LED bar kalau malam tuh. Ada LED. Jadi hidup, ada LED barnya. Sekarang kita ke bagian belakang. Yuk. Nah, kita sekarang ke bagian belakang. Bagian belakang sama aja kayak depan. Di sini ada tempat buka pintunya, ada tombol naik turunin kaca. Ini sudah full kulit juga belakangnya ya. Ini speaker, tweeter nih, ini tweeter, ini mid range. Kursi sama aja kayak depan, headrest bisa di naik turunin. Tinggi gua 179 ya, ini lumayan agak deket sih. Cuman karena panoramik jadi kelihatan luas ya. Ini ada lampu baca, ada pegangan tangan, di sini ada kantong. Di sini juga ada ventilasi AC. Terus kalian mau nyari USB-nya di sini nyumput. Nah, tuh ada USB Type A dan Type C. Mungkin di belakang itu aja ya, karena ini mobilnya cukup lumayan agak compact, cuman nggak compact banget sih, besar. Untuk keluarga kecil cocok banget. Di sini ada handrest, ada cup holder juga. Nih, keren banget. Tuh, ada handrest, ada cup holder juga. BYD Line 7 ini itu range-nya itu 560-an untuk yang tipe tertinggi ya. Terus baterainya itu lumayan tuh, sekitar 80-an kalau nggak salah, 80-an kilowatt hour. Itu lumayan gede dan range-nya juga panjang ya. Terus ini 0 ke 100 yaitu diklaim sekitar 4,5 detik. Tapi ada beberapa YouTuber itu kayak Om Fitra itu ngetes pakai Race Logic kalau nggak salah itu sekitar 4,2 detik. Itu kenceng banget mobilnya, tapi kita nggak bakal ngetes di sini ya, karena ini bukan mobil tes yang untuk massal, bukan, tapi ini dari dealer, jadi kita nggak mungkin ngetes itu kan. Jadi mobil yang sangat proper banget, mobil yang sangat nyaman banget. Gue duduk di belakangnya ngerasa nggak perlu disupirin juga enak. Tapi kalau gue beli mobil ini, gue pasti nyetir sendiri ya, karena ini fun to drive banget. Nanti kita coba test drive ya, ini fun to drive banget mobilnya.
Nah, kali ini kita mau test drive unit dari BYD Sea Lion 7 ya. Yuk kita masuk dulu ke mobilnya. Kartu, cuman karena nggak ada kartunya, kita tinggal pencet akses ini, tinggal masuk. Nah, kita lagi test drive nih BYD Sea Lion 7. First time untuk nyetir mobil listrik ya. Langsung ke BYD Sea Lion 7 coba. Gila, ini mobil enak banget sih, sumpah. Proper banget, setirnya juga enak, visibilitasnya juga luas banget, kaca depan, kaca kanan, joknya juga enak banget, terusin juga full elektrik ya, full elektrik. Infotainmentnya juga besar, ini sekitar 12 in kayaknya, 15 in, 12 kayaknya. Terus untuk BYD Sea Lion ini kalau nggak salah full charge itu bisa di 500-an range-nya, jadi lumayan ya, lumayan jauh banget sih, jauh banget. Di depan juga ada head up display-nya yang langsung ke kaca ya dia, jadi nggak ada kayak ini lagi. Sebenarnya bukan head up display namanya, proyektor display. Soalnya langsung nembak ke kaca depan dan jelas banget lagi. Siang padahal ini tapi jelas banget. Nah, jadi dengan range 500-an sekali charge ya, untuk yang tipe tinggi itu benar-benar jauh banget jaraknya. Terus bukan cuman itu, ini fiturnya banyak juga. Dari ini layar yang bisa di flip, tuh layarnya bisa di flip. Jadi kalau bosan flip apa rotate. Jadi kalau misalkan kalian bosan landscape ya berdiri gini aja. Jadi lebih panjang ke atas gitu. Ini seneng sih kalau kalian punya anak kecil gitu, puter-puter pasti sama dia. Terus di sini juga MID-nya itu lengkap banget ya. Ada gambar mobilnya di depan, motor kelihatan, mobil kelihatan. Dan ini juga udah ada ADAS-nya kalau nggak salah, pasti udah ada ADAS-nya ya. Jadi mobil ini udah cukup canggih, bisa nyetir sendiri. Nggak nyetir sendiri juga ya, kayak bener-bener masih harus di ini ya, harus dikontrol sama drivernya. Tuh, barusan ada orang, sensornya hidup. Iya. Udah. Kita mau lihat fiturnya nih, yang kamera 360. Kameranya katanya jelas banget ya. Udah hijau sambil jalan. Kita bisa ngelihat depan, kanan kiri juga bisa. Ini bener-bener kiri tuh ada mobil tuh, samping kita, mepet-mepet kelihatan. Jelas banget fiturnya. Ini mobil bener-bener proper. Harganya terjangkau banget. Kalau untuk wilayah Lampung ya bisa langsung ke BYD Pipo Lampung ya, atau hubungin kontaknya Mas Wikua, nanti gua kasih di akhir video. Ini first time gua nyetir mobil listrik dan yang proper banget mobilnya, bukan yang mobil kecil gitu. Sebenarnya pengen Dolphin, cuma Dolphinnya nggak ada test drive-nya. Next aja kita review Dolphin sekalian test drive ya. Karena kalau review langsung yang tinggi itu kayak, terus kita nyoba yang bawahnya kayaknya enakan yang itu ya, pasti enakan yang Sea Lion, soalnya Sea Lion emang tipe yang atas ya. Tapi nggak apa-apa, jadi kita bisa ngasih tahu ke kalian bahwa mobil listrik itu nggak kayak yang kalian pikirin ya. Oh gimana nanti perawatannya? Justru mobil listrik itu perawatannya lebih kerja, bahkan nggak ada perawatan. Nanti kita ngobrol sama Mas Likuanya ya, karena itu nggak ada perawatan sih, perawatannya paling cuman ya cek-cek doang. Kalau kayak baterai itu ya nanti kita tanya jaminannya sampai berapa tahun gitu ya, warantinya. Tapi kalau di kurs dengan perawatan mobil biasa ya, mobil mesin biasa, jauh. Pajak juga paling berapa mobil listrik?
Jadi buat kalian kapan ganti mobil listrik nih? BYD ini benar-benar produk yang proper, yang karena udah diakui dunia, bahkan penjualannya jauh di atas Tesla dari 2015 sampai sekarang itu untuk BYD diesel kalau nggak salah. Itu lumayan laku banget pokoknya BYD. Nah, itu dia review singkat dari BYD Sea-Line 7. Nah, unit BYD ini dari BYD Bipo Lampung ya. Jadi kalian yang mau nyari unit BYD atau yang mau lihat-lihat dulu ya, bisa ke showroomnya BYD Bipo Lampung yang alamatnya ada di sini, kontaknya juga ada di sini. Kalian bisa test drive di sana. Unitnya lengkap dan yang pasti kalian bisa tanya-tanya soal pembiayaan dan lain-lain ya. Nah, sekian review singkat dari gua. Salam dari Norimono Otomotif. Jangan lupa subscribe. Bye.